Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update Bitcoin. Jadi update ini kita update setelah closing time frame weekly dan juga monthly. Saya ingat beberapa waktu lalu tuh pernah ada yang ngomong kayak gini. Kok kenapa sih update-nya nggak tunggu close candle weekly aja? Ya udah, sekarang kita update setelah closing candle weekly ya untuk weekly update-nya. Nah, sekarang apa sih yang kita perlu perhatikan guys? Slightly positive condition ya. Kita lihat kita udah berhasil close di atas weekly moving average 200. Dan sekarang kita itu berada di kisaran harga $23.300, sedikit di atas weekly moving average 200-nya. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman langsung bilang kayak, kok apakah ini valid? Berarti langsung bener-bener ongoing bullish. Menurut saya belum tentu langsung seperti itu ya. Same case kayak gini guys. Ketika kita ngelihat, wah close nih di bawah WMA 200, ternyata next weeknya masih bisa dapat candle hijau. Jadi dia recovery. Also here ya, ini juga sama pastinya kayak sempat kelihatan hampir close di bawah tapi and then balik lagi gitu. Jadi apakah posisi ini benar-benar valid? Terus terang kalau misalnya lihat dari close candle-nya, saya nggak terlalu confident ya. Beda cerita kalau dia close-nya mungkin di kisaran 24.000 lah kemarin pada saat closing time frame weekly. Itu baru akan jauh lebih bagus karena setidaknya dari segi candle itu kelihatan bener-bener strong bar dan juga kita ada gap atau jarak yang lumayan jauh dari weekly moving average 200-nya. Jadi harusnya kalau misalnya closing-nya kayak gini, sedikit aja ngelewatin WMA 200. Ya kita bisa bilang ini positif, tapi mungkin kalau dihitung dari probabilitas segi positif ya ini bukan antara bullish or bearish ya. Jadi harap diperjelas dulu teman-teman. Kalau bullish to bearish misalnya contoh bullishnya 60% gitu. Nah kalau ini kita berbicara indikator positif lah dari 1 sampai 10 lah misalnya gitu ya. Kalau lihat posisi closingnya kayak gini ya kita dapat angka 3 sampai 4 lah ibaratnya dengan closing seperti ini ya. Jadi apakah bagus? Ya bagus, tetap kita harus appreciate lah untuk buyersnya kita yang udah ngedorong harga Bitcoin sampai di atas weekly moving average 200. So that is a slightly good news. Cuman kalau misalkan ditanya ya kayak range kenaikan kira-kira sampai dengan kisaran range berapa? Lihat dari closing positif ini, well at least maybe kita bisa ngedapetin 28% ya sampai 30% ya di kisaran $30.000. Tapi ingat guys, mungkin prosesnya nggak langsung ya. Prosesnya bisa jadi cukup kompleks, bisa jadi cukup exhausting ya, bisa jadi cukup stressful karena kita tahu ya penggerak market saat ini itu bisa dibilang nggak seprima pada saat kondisi bulan tahun 2020 ya. Jadi itu yang perlu dipahami dulu. Kalau misalnya kita ngelihat pergerakannya cenderung korektif sampai 30.000, itu artinya ya ini kalau menurut pandangan saya sih ya, kalau ngelihat dari kondisi saat ini ya ada big potential lah kita bisa ngejar ke 30.000 dulu untuk sekedar ngetes doang ke level tersebut. Karena in the bigger view, kita sama-sama tahu bahwa Bitcoin itu baru masuk fase bulurannya umumnya ya secara historical data adalah setelah halving. Dan next halvingnya itu nanti masih lama guys ya. Jadi kalau kalian lihat nih BTC next halving date ya itu harusnya 2024. Nah ini berarti masih akan takes time ya. Kita belum tentu ngelihat market benar-benar langsung strong bullish ya. But at least kita tahu lah ini bisa dianggap sebagai one of a positive signal ya bahwa bull still around dan mereka mungkin masih mau coba manfaatkan kondisinya. Nah, secara closing candle monthly, to be honest menurut saya ini jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya closing candle monthly ya kita masih berhasil bertahan ya di atas area highest pada tahun 2017 ya, kira-kira seperti ini. So basically ini bisa menjadi sebuah indikasi yang cukup positif ya untuk kita lihat at least dari segi time frame weekly. Cuma pertanyaannya siapa yang trading time frame weekly ya kan? Karena kita ngelihatnya monthly bahkan ya. Karena ini kita ngelihatnya sebetulnya untuk lebih ke arah long term. Jadi kita mempertanyakan apakah saat ini kita udah break dari major support ya, support multiple time frame ya kan untuk daily, weekly, monthly.
dan rupanya belum gitu ya. At least kita survive bertahan di atas area supportnya. At least untuk closing monthly, ya logiknya saya dari situ aja, simple aja sih seperti itu. Nah, kalau balik ke time frame weekly, ya as simple as kita ngelihat weekly moving average 200 sudah berhasil di reclaim. So basically it's a positive signal. Cuman apakah akan langsung bereaksi? To be honest, menurut saya nggak gampang ya, dan nggak seperti itu progress atau cara kerjanya. Apalagi kita ngomongin di time frame super besar weekly ya. Kalau misalnya ini kita lihat dia close back di atas moving average 200 untuk time frame 5 menit atau 15 menit, nah itu mungkin sangat possible untuk dia bisa benar-benar langsung gerak lagi gitu ya, karena 5-15 menit dong ya, itu cepat lah ibaratnya. Nah, untuk pekan ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman sekalian adalah kita akan ada rilis data initial jobless claim. Sebenarnya initial jobless claim itu kayak almost every week ada, jadi itu bisa buat diukur ya. Nah, yang gak kalah penting sebetulnya adalah PMI ya, jadi manufaktur PMI, kemudian ada service PMI ya. Dua PMI ini akan penting untuk kita perhatikan. Lalu yang udah pasti paling puncaknya, paling pentingnya itu adalah non-farm payroll pada hari Jumat mendatang. Dan sementara forecastnya kelihatannya ini turun angkanya. Kalau misalkan ini turun, unemployment rate-nya kemungkinan besar itu bisa naik dan di atas forecast berarti. Dan ini tentunya negatif ya. Berarti seperti pembahasan kita di video sebelumnya, kita udah pernah discuss tentang recession ya. Jadi ya memang sih mereka redefine arti dari resesi ekonomi dan diukur berdasarkan angka pengangguran juga. Which means kalau penganggurannya naik, terus non-farm payrolls-nya turun, berarti kita tahu nih guys ya, sebenarnya ya sama lah seperti yang saya bahas di video sebelumnya ya, yang namanya angka pengangguran tuh mulai naik semenjak awal resesi ekonomi itu mulai di-acknowledge sama pasar. Jadi kalau misalnya para market, sebut saja misalnya kita nih yang punya perusahaan-perusahaan besar deh ya, Amazon, Apple, or maybe Tesla, kita berpikir kayak, ini sih udah resesi gitu loh. Kita yang ngomong nih resesi, ya mereka yang gerakin market gitu. Terlepas dari Joe Biden ataupun si Jerome Powell ngomong kalau ini tuh nggak resesi gitu, ya tetap aja para pengusaha kan ngelihatnya berbeda gitu loh. Mereka kan yang ngerasain cuannya dari usaha mereka sendiri. Dan kalau kelihatan nih usaha gua cuannya lagi menipis, terus buat pinjem bank modalnya jadi lebih mahal karena suku bunganya lagi tinggi, ya udah, berarti opsi yang bisa saya lakukan adalah ya either itu mengurangi karyawan atau mengurangi produksi. Ya sebenarnya mengurangi produksi udah pasti mengurangi karyawan juga kan, ibaratnya kan seperti itu. Jadi ini udah kayak chain reaction, dan ya menurut pandangan saya Jumat ini bakal jadi salah satu faktor penting untuk kita pantau lah ya. Ibaratnya walaupun nggak ada FOMC bukan berarti nggak ada data-data penting yang harus kita lihat. Dan inget loh guys, FOMC terakhir Jerome Powell ngomong di press conference kalau ya dia mungkin mau kasih space dulu untuk suku bunganya nggak terlalu agresif, tapi kita lihat datanya. Dan kalau dia ngomong seperti itu, berarti data ini akan menjadi salah satu faktor penting yang dilihat oleh para pelaku pasar, termasuk kita tentunya. Kalau teman-teman di sini trading di market crypto, kira-kira seperti itu. Oke? Nah, time frame daily seperti yang kita udah discuss dari beberapa hari lalu. Pertama terbentuk si shooting star, kemudian terbentuk another shooting star in the next day, dan terakhir kemarin ya di hari Minggu kita mendapati posisi Bitcoin akhirnya close di bawah EMA 55 kembali. Dan apakah ini artinya kita bisa ngelihat marketnya turun dulu? Nah, sebetulnya kalau misalkan kita asumsikan seperti itu based on only candlestick pattern yang ada di time frame daily, ya lebih kurang kalian bisa mengacu pada kondisi yang ada di sini ya. Jadi shooting star, kemudian doji, atau ya maybe ini kayak ya doji lah ya. And then the next day kita ngelihat bear candle yang lumayan signifikan, boom. Ya turun terus lah, at least selama 2-3 hari mendatang setelahnya gitu. Which means saat ini sedang ongoing turun, kita lagi mencoba untuk break dari lowest price kemarin ya di sesi London, dan itu di kisaran harga $32.227. Kalau misalkan kita bisa lihat dia break di bawah 32.200, oke, kita mungkin akan ngelihat Bitcoin bisa ngetes sampai kisaran level 23.000. Nah, tahu dari mana
bisa sampai ke kisaran 23.000. Itu yang paling deket loh ya. Kalau yang lumayan ada jaraknya sih mungkin 22.500. Itu based on exponential moving average yang 21 dan 34. Dimana sebenarnya mereka lagi kissing nih. Mereka lagi mencoba untuk break each other. Dan kalau misalnya kita mau lihat mereka break, sebenarnya syaratnya adalah Bitcoin harus back to bullish candle. Tapi kalau misalnya lihat dari pergerakan 2-3 hari terakhir, kelihatannya mungkin di awal pekan ini kita akan mulai dengan koreksi yang didominasi oleh si bearishnya dulu ya. Jadi harap dipahami bahwa ini sifatnya adalah korektif. Kenapa? Karena compare dengan 2 candle sebelumnya, which is this one and also this one, ini diiringi dengan fundamental, berarti marketnya juga cukup prime ya pada saat masuk. Harusnya cukup powerful dari posisi buyersnya. Jadi kalau lihat sekarang, ya kita baru makan 4 candle istilahnya, itu baru koreksi mungkin kalau dari Fibonacci retracement aja ya, kita tarik dari swing low to swing high terakhirnya, ya bahkan nggak nyampe 30% sih ini harusnya ya. Ya 30% aja belum nyampe gitu ya. $23.000 itu adalah 30%-nya. So, ya kira-kira itu ya secara time frame daily. Kita lihat awal pekan ini mungkin kita awali dengan koreksi dulu, kemudian nanti di akhir pekan NFP akan menjadi penentu dari pergerakan market. Kalau misalkan NFP-nya beneran negatif, harusnya kan weak buat dolar harusnya sih kalau kita lihat korelasinya dengan Bitcoin harusnya sih korelasi negatif, dan berarti kalau dolar lemah Bitcoin harusnya menguat ya, mungkin di akhir pekan baru kita ngedapetin nih reaksi-reaksi dari WMA 200, kira-kira seperti itu. Nah di time frame hourly-nya sendiri ini kalau kita lihat sekilas ya di time frame 4 jam, kita kemarin mendapati sebuah kondisi fake out ya, harusnya ini kita udah bahas ya, kayaknya saya bahas ini 30 Juli ya, berarti harusnya udah dibahas ya. Fake out ini harusnya menjadi indikasi awal dari pelemahan momentum buyers. Jadi kalau kayak kita mau ukur momentum buyers, kalian lihat aja ini impulsif sekali ya, mulai slowing down. Yang terakhir slowing down even slower dari yang kedua. Jadi kalau garisnya saya geser ke sini, kalian bisa lihat sendiri ya. Ini yang ketiga jauh lebih lemah, dan setelah itu kita lihat lagi proses pullbacknya. Yang pertama pullbacknya segini, yang kedua pullbacknya mungkin segini, yang ketiga pullbacknya segini guys, jauh lebih strong ya. Jadi kalau geser lagi panahnya, kita lihat lagi, nah yang ketiga itu koreksinya jauh lebih strong. Artinya kalau kita berbicara soal nafas, stamina, ya di sini stamina buyers kita udah mati istilahnya gitu loh, udah mulai habis gitu ya. Dan setelah itu sepanjang akhir pekan kemarin atau hari Minggu, saya lihat pergerakan cukup menarik, cenderung membentuk semacam ascending channel sekaligus ngetes ke kisaran level order block sebelumnya. Dan semalam sempat ada kejadian menarik ya, marketnya syung, habis itu syung turun ke bawah, wah crazy banget. Dan sebenarnya kita ada sempat mencoba untuk melakukan short, tapi belum sempat take action, itu marketnya udah kayak zung. Wah, saya langsung mikir kayak udahlah, malas juga kan ngelihatnya, karena ada kemungkinan dipermainkan oleh exchange ya, istilahnya untuk nge-cut yang short dan nge-cut yang long. But at the same time marketnya pullback, testing ke order block, and then boom, another rejection ya terjadi pada sepanjang pagi tadi menjelang closing sesi New York. Walaupun nggak open financial institutionsnya, Wall Street nggak open, tapi kita tahu di situ tetap ada potensi market bisa bergerak ya. Balik lagi, market cap terbesar kripto saat ini masih dipegang oleh Amerika Serikat. Dan lihat pergerakannya saat ini, I think pretty much kita ngelihat Bitcoin masih bisa melanjutkan penurunannya sampai kisaran range 23.000 ya. Dan kalau kita tarik ke time frame hourly-nya, di area tersebut memang saya antisipasi ada potensi atau reaksi. Kemudian ya kita coba lihat dulu ya, apakah ini simple ABC correction aja, jadi kayak gini ABC ya, and then boom kita back to impulsive ya, atau ya bisa jadi lebih rendah juga ya, jadi ngejar ke kisaran level maybe Fibo 50% nya di 22.600. Alright, so simpelnya saat ini saya lihat pergerakannya wajar untuk dikatakan kita koreksi dulu ya. Ingat, ini adalah koreksi ya atas penguatan pada fase FOMC kemarin, jadi memang harusnya wajar ya, ada yang taking profit dulu, ada retail yang mau lepas barang dulu karena dia beli di bawah, baru nanti seiring dengan banyaknya orang yang semakin banyak jualan atau semakin banyak yang nge-short, ya big fund kita jadi baru bisa punya kesempatan untuk mereka melakukan akumulasi kembali. Pertanyaannya adalah
di area mana, dan ya istilahnya di level mana lah dia akan tertarik untuk akumulasi. Ya, so far saya lihatnya 23.000, 22.600. That's it. Dua area itu, kalau ada reaksi, ya kita mungkin boleh coba analisa kembali dan mempersiapkan ya untuk potensi long. Ya itu sih strategi saya. Strategi teman-teman mungkin bisa berbeda. So I hope we respect each other and semoga sharing saya bisa bermanfaat. I think that's it teman-teman. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy. Have a nice weekend. God bless everyone. And bye-bye.